Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Izin masuk, izin mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delvianisa Juwita Ramadhani dengan NIM 255019127 dari kelas H Program Studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang berjudul Uji Logam-Logam menurut Farmakope Indonesia berdasarkan mind mapping yang telah saya buat. Materi ini penting untuk dipelajari karena dalam dunia farmasi setiap bahan baku maupun sediaan obat harus memenuhi 3 aspek utama, yaitu aman, bermutu, dan berkhasiat. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah adanya kemungkinan cemaran logam berat. Meskipun jumlahnya sangat kecil, logam berat dapat terakumulasi di dalam tubuh dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Oleh karena itu, Farmakope Indonesia menetapkan berbagai metode pengujian logam untuk memastikan bahwa produk farmasi yang beredar aman digunakan oleh masyarakat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian uji logam. Uji logam merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya cemaran logam pada bahan baku maupun sediaan farmasi. Pengujian ini bertujuan memastikan bahwa kadar logam yang terdapat di dalam suatu produk tidak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Mengapa sih hal ini tuh penting? Hal ini penting karena logam berat memiliki sifat toksik, yang dimana meskipun jumlahnya sangat kecil, apabila dikonsumsi secara terus-menerus, dapat terakumulasi di dalam tubuh dan menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan sistem saraf, kerusakan ginjal, hingga meningkatkan risiko kanker pada beberapa jenis logam. Oleh sebab itu, setiap industri farmasi wajib melakukan pengujian logam sebagai bagian dari pengawasan mutu produk. Selanjutnya adalah tujuan uji logam. Tujuan pertama dari uji logam yaitu menjamin keamanan pasien, yang dimana produk farmasi harus aman digunakan tanpa menimbulkan efek toksik akibat cemaran logam. Tujuan kedua adalah menjamin mutu bahan obat sehingga bahan baku yang digunakan benar-benar memenuhi standar kualitas. Tujuan berikutnya yaitu memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia sebagai standar resmi pengawasan mutu obat di Indonesia. Selain itu, uji logam juga digunakan untuk mengontrol proses produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, sehingga kualitas produk tetap terjaga. Dan tujuan terakhir adalah mengetahui kadar cemaran logam yang mungkin bisa saja masuk selama proses produksi agar dapat segera dilakukan tindakan apabila melebihi batas yang diperbolehkan. Pembahasan ketiga yaitu ada dasar pengujian. Pada metode uji batas logam berat atau limit test, prinsipnya adalah membandingkan larutan uji dengan larutan pembanding atau larutan standar. Apabila warna larutan uji tidak lebih pekat dibandingkan larutan standar, maka sampel dinyatakan memenuhi syarat. Begitupun sebaliknya, apabila warna larutan uji itu lebih pekat daripada standar, berarti kadar logam melebihi batas yang diizinkan sehingga sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat. Prinsip perbandingan warna ini merupakan metode sederhana yang telah lama digunakan dalam Farmakope Indonesia untuk mendeteksi adanya cemaran logam berat. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis logam yang diuji. Logam pertama yaitu ada timbal atau Pb. Timbal merupakan logam berat yang sangat berbahaya karena dapat menyerang sistem saraf, mengganggu perkembangan otak terutama pada anak-anak, serta menyebabkan kerusakan ginjal apabila terpapar dalam jangka panjang. Logam kedua ada arsen atau AS. Arsen dikenal sebagai zat yang bersifat karsinogenik atau dapat memicu kanker. Selain itu, arsen juga dapat menyebabkan gangguan pada kulit, hati, dan organ lainnya. Kemudian terdapat juga merkuri atau Hg. Merkuri sangat toksik terhadap sistem saraf pusat. Paparan merkuri dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan koordinasi tubuh, tremor, penurunan fungsi saraf, bahkan kerusakan ginjal. Selanjutnya yaitu ada kadmium atau CD. Kadmium dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang menurunkan kepadatan tulang serta mengganggu metabolisme tubuh apabila terpapar secara terus-menerus.
Nah, selain keempat logam tersebut, beberapa monografi farmakope Indonesia juga mengatur pengujian logam lain seperti besi, tembaga, seng, nikel, dan kromium sesuai kebutuhan masing-masing bahan atau sediaan farmasi. Selanjutnya, kita masuk pada sumber cemaran logam. Nah, cemaran logam dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama adalah bahan baku yang memang telah mengandung logam sejak awal proses produksi. Yang kedua yaitu air yang digunakan selama proses produksi apabila kualitasnya tidak memenuhi standar. Yang ketiga berasal dari peralatan produksi, terutama jika terjadi korosi pada alat sehingga logam dapat larut ke dalam produk. Yang keempat yaitu wadah penyimpanan yang tidak sesuai spesifikasi. Yang kelima berasal dari lingkungan seperti udara, debu, atau tanah yang mengandung logam berat. Dan terakhir berasal dari proses manufaktur apabila proses produksi tidak memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Selanjutnya kita akan membahas metode uji menurut Farmakope Indonesia. Bagian ini merupakan inti dari materi. Metode pertama adalah uji batas logam berat atau limit test. Prinsipnya yaitu logam akan bereaksi dengan ion sulfida sehingga menghasilkan warna coklat hingga hitam. Semakin tinggi kadar logam, maka warna yang terbentuk akan semakin pekat. Kelebihan metode ini adalah sederhana, cepat, mudah dilakukan, dan biayanya pengujiannya relatif murah. Namun kelemahannya yaitu kurang sensitif, kurang spesifik, dan hasilnya masih bergantung pada pengamatan warna secara visual. Adapun metode keduanya yaitu adalah spektrofotometri serapan atom atau AAS. Nah, pada metode ini atom logam akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Setiap logam memiliki panjang gelombang yang berbeda sehingga hasilnya pengukurannya lebih spesifik. Metode ini memiliki tingkat akurasi dan sensitivitas yang tinggi sehingga banyak digunakan di laboratorium pengujian farmasi. Selanjutnya adalah ICPOS atau Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry. Metode ini menggunakan plasma bersuhu sangat tinggi untuk mengeksitasi atom logam sehingga memancarkan cahaya. Nah, cahaya tersebut kemudian diukur berdasarkan panjang gelombangnya. Keunggulan ICPOES adalah mampu menganalisis banyak jenis logam sekaligus dalam waktu yang relatif cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Metode terakhir adalah ICPMS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Nah, metode ini memisahkan ion logam berdasarkan massa atomnya sehingga memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, bahkan mampu mendeteksi logam hingga satuan ppb atau ppt. Karena keunggulannya tersebut, ICPMS banyak digunakan pada industri farmasi modern meskipun biaya alatnya dan operasionalnya bisa dibilang cukup tinggi. Selanjutnya pembahasan mengenai reagen yang digunakan. Dalam pengujian logam digunakan beberapa reagen penting, antara lain natrium sulfida sebagai pereaksi pembentuk warna, asam asetat untuk mengatur kondisi reaksi, larutan timbal standar sebagai larutan pembanding, air bebas logam agar tidak terjadi kontaminasi, serta buffer yang disesuaikan dengan metode pengujian. Kemurnian reagen sangat mempengaruhi hasil analisis, oleh karena itu, semua reagen yang digunakan harus memenuhi standar laboratorium. Selanjutnya ada pembahasan mengenai interpretasi hasil. Interpretasi hasil cukup sederhana. Apabila warna larutan uji lebih muda atau sama dengan larutan standar, maka sampel dinyatakan lulus uji atau memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia. Sebaliknya, jika warna larutan uji lebih pekat daripada larutan standar, maka sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat karena kadar logamnya melebihi batas yang diizinkan. Sedangkan pada metode instrumen seperti AAS, ICPOES maupun ICPMS, hasil berupa angka konsentrasi akan dibandingkan dengan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Farmakope Indonesia. Selanjutnya, pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi hasil. Beberapa faktor dapat mempengaruhi hasil pengujian, diantaranya adalah pH larutan, kebersihan alat, laboratorium, kemurnian reagen, adanya kontaminasi sampel, kalibrasi alat, serta ketelitian analisis dalam melakukan pengujian. Apabila salah satu faktor tersebut tidak dikendalikan dengan baik, maka hasil pengujian dapat menjadi kurang akurat, bahkan menyebabkan kesalahan dalam penentuan mutu produk.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode. Setiap metode itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, dari metode limit test unggul karena sederhana, murah, dan cepat, namun sensitivitasnya rendah serta hasilnya masih subjektif. Untuk AAS, memiliki akurasi dan sensitivitas yang tinggi tetapi hanya dapat menganalisis satu logam dalam satu kali pengujian. ICP-OS mampu menganalisis banyak unsur sekaligus dengan cepat dan akurat tetapi biaya alatnya cukup tinggi. Sedangkan ICP-MS merupakan metode yang paling sensitif dan paling akurat karena mampu mendeteksi logam dalam konsentrasi yang sangat kecil, namun biaya investasi alat serta perawatannya juga sangat mahal. Oleh karena itu, pemilihan metode pengujian disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium dan jenis analisis yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada aplikasi dalam industri farmasi. Dalam industri farmasi, uji logam diterapkan pada hampir seluruh tahapan produksi, mulai dari pengujian bahan baku, air murni, produk jadi, validasi proses produksi, hingga pengawasan mutu oleh bagian Quality Control atau QC dan Quality Assurance atau QA. Dengan adanya pengujian ini, industri farmasi dapat memastikan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemurnian sesuai ketentuan Farmakope Indonesia. Sebagai kesimpulan, uji logam merupakan salah satu pengujian yang sangat penting dalam industri farmasi karena berfungsi memastikan bahwa produk obat tidak mengandung cemaran logam melebihi batas yang diperbolehkan. Farmakope Indonesia telah menetapkan berbagai metode pengujian, mulai dari limit test, AAS, ICP-OS, hingga ICP-MS. Masing-masing metode memiliki prinsip kerja, kelebihan, dan kekurangannya sendiri, sehingga pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Melalui pengujian ini, keamanan, mutu, dan kemurnian obat dapat terjamin sehingga masyarakat memperoleh produk farmasi yang aman, berkualitas, dan layak digunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.